Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu. Di video kali ini saya akan kembali berbagi praktik mengenai pengisian SKP Guru tahun 2024 di tengah kegalauan dan kebingungan antara SKP versi Mang Bagja dan RHK versi PMM. Video sebelumnya saya sudah menjelaskan, tetapi saya setelah melihat hari kemarin ada beberapa update dari admin Mang Bagja, seperti adanya pilihan sertifikat, kemudian adanya tombol tambah pada SKP triwulan, dan di video sebelumnya juga saya belum menjelaskan tentang pengisian SKP triwulan. Mungkin di sini masih ada yang bingung, masih ada yang galau. Nah, saya akan sedikit membahas tentang cara pengisiannya dan langsung. Saya akan mengerjakannya tanpa editing, Bapak dan Ibu. Paling ada yang diedit sedikit-sedikit seperti ada intro di video, atau mungkin kalau saya sempat akan saya tambahkan dengan musik mungkin gitu ya kalau saya sempat gitu. Baik Bapak Ibu, kita akan coba seberapa lama saya sambil berbicara begini ya menjelaskan berapa lama saya akan mengisi SKP ini gitu Bapak dan Ibu ya. Oke. Tadi kebetulan sudah saya kerjakan sedikit tapi saya tadi salah pencet, malah videonya malah tidak terekam gitu Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu, coba kita lihat di sini. Sebelum memulai kegiatan, berarti Bapak Ibu harus membuka Mang Bagja, PMM di pengelolaan kinerja dan matrik SKP. Nah, ini kalau yang ada yang belum punya matrik SKP, silahkan bisa di scan ini ya barcode-nya. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut. Buka dulu pengelolaan kinerjanya. Nah, ini pengelolaan kinerja. Kalau Bapak Ibu lupa lagi membuka kinerjanya, buka di PMM, pengelolaan kinerja, kemudian buka guru sebagai pegawai. Nah, sampai di sini dulu. Bapak Ibu juga buka matriks ya, buka matriks. Nah, buka matriks, kemudian Bapak Ibu buka juga Mang Bagja, buka di Gercep Asik. Saya di sini meminjam akun punya Pak Yaya karena Pak Yaya di tahun ini akan pensiun, artinya kan SKP-nya tidak akan sampai akhir ya Bapak dan Ibu ya. Artinya tidak ada penilaian lagi mungkin untuk tahun ini buat Pak Yaya. Saya minta izin untuk menggunakan akun milik Pak Yaya. Kemudian kita buka, sudah dibuka Mang Bagjanya Bapak dan Ibu. Tampilannya mungkin akan seperti ini ya Bapak dan Ibu. Setelah itu Bapak Ibu buka SKP tahunan. Nah, tampilan di SKP tahunan itu kan banyak ya Bapak dan Ibu, harusnya ini banyak sekali gitu ya. Saya akan coba tunjukkan untuk SKP milik yang lain ya, milik orang lain. Saya akan coba buka SKP milik orang lain. Gercep Asik. Nah, kita coba misalkan milik siapa yang belum isi ya? Ini ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu, mungkin akan ada banyak suara motor atau suara apa karena saya bekerjanya di rumah dan pagi-pagi sedang banyak aktivitas juga. Di sini kebetulan rumah saya juga di pinggir jalan besar dan juga di pinggir jalan gang, jadi banyak suara-suara kendaraan. Nah, ini proses pembukaan gercep ya. Saya pinjam punya Pada dan Purwana. Nah, ini sudah dibuka ya. Oke, maaf internetan juga agak lemot punya saya mah. Ya, Bapak Ibu, coba kita lihat. Ketika Bapak Ibu membuka SKP tahunan, maka ini tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Banyak sekali ya. Begitu. Bagian yang ini, yang di sebelah di kolom kirinya ini kosong, ini adalah yang diinjek sama BKPSDM. Nah, pertama-tama kita hapus dulu yang ini Bapak Ibu, yang lama. Kita hapus ya. Kita hapus. Hapus dulu. Tadi punya Pak Yaya juga sama seperti ini, dihapus dulu semuanya.
hapus dulu. Tuh, udah ada saya suara motor dulu gitu. Nah, sudah dibuka begini Bapak Ibu. Setelah dihapus maksud saya. Setelah dihapus semua, aduh internet nah saya teuing. Nah, tersisa sebanyak 10 Bapak dan Ibu. Pertama-tama Bapak Ibu kita buka. Nah, ini misalkan ya, anggap saja ini punya Pak Yaya gitu ya. Ini punya Pak Yaya. Buka pengelolaan kinerjanya, buka praktik kinerja. Indikator yang dipilih adalah instruksi pembelajaran. Berarti nanti yang dimasukkan ini hanya instruksi pembelajaran saja Bapak Ibu. Instruksi pembelajaran. Berarti yang ini saja. Yang ini yang akan dikerjakan. Artinya yang lain harus dihapus. Dari nomor 1 sampai nomor 8, hapus semuanya kecuali yang nomor 7, instruksi pembelajaran. Kenapa instruksi pembelajaran? Dilihat di sini, indikator yang dipilih oleh Pak Yaya adalah instruksi pembelajaran. Maka semuanya dihapus Bapak Ibu. Semuanya dihapus kecuali nomor 9. Nah, sisakan saja nomor 9 dan nomor 10 Bapak dan Ibu ya. Nah, ceritanya ini dihapus ya. Sudah dihapus dan akan seperti ini bentuknya Bapak dan Ibu. Lumayan menghapusnya butuh waktu sekitar 1,5 menit lah Bapak Ibunya, kecuali kalau misalkan internetnya sangat bagus gitu ya. Baik Bapak dan Ibu, kita kerjakan dulu yang ini. Rencana kinerja atasan langsung yang diintervensi. Buka matriks Bapak dan Ibu. Di sini kinerja utama atasan langsung yang diintervensi adalah meningkatnya praktik pembelajaran melalui observasi kinerja dalam menjalankan tugas pokok guru yang telah disepakati bersama kepala sekolah. Lalu kita buka Bapak dan Ibu, klik ubah di sini Bapak dan Ibu. Rencana strategis terwujudnya mutu pembelajaran, rencana kinerja atasan. Nah, ini kalau kita copy paste Bapak dan Ibu, meningkatnya praktik pembelajaran melalui observasi kinerja. Nah, kita copy paste Bapak dan Ibu ya. Copy paste di sini. Tidak ada Bapak dan Ibu. Kenapa tidak ada? Oh mungkin itu ada tanda petiknya. Sama tidak ada Bapak dan Ibu. Berarti solusinya Bapak Ibu buka SKP kepala sekolah. Ini ada di poin yang pertama. Meningkatnya kualitas praktik pembelajaran guru. Ini untuk rencana kinerja atasan langsung dari kepala sekolah kita. Nah, ini rencana kinerja atasan yang dampaknya kepada kita sebagai guru. Berarti kita pilih rencana kinerja atasannya terlaksananya peningkatan kualitas praktik pembelajaran guru. Kita copy di sini. Oke, kita pastekan di sini. Nah, di sini ada ya. Tinggal diklik Bapak dan Ibu. Kemudian aspeknya ada di sini Bapak dan Ibu. Aspeknya kualitas. Gitu ya. Kemudian indikatornya kita copy dari sini. Pastekan di indikator. Itu ini 100%, tinggal disimpan Bapak Ibu. Lalu bagaimana yang tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan? Nah, berarti tinggal kita cari yang berhubungan di SKP kepala sekolah. Nah, kita cari ya. Operasional. Nah, ini ada. Berarti rencana kinerja atasannya tersusunnya kurikulum operasional. Tinggal copy, ini kita ubah Bapak Ibu. Terwujudnya rencana kinerja atasan kita paste di sini. Begitu. Aspeknya kualitas, ke bawahnya sudah ada, tinggal kita simpan. Nah, Bapak Ibu, ini selanjutnya kita buka SKP kita dulu. Berarti ini sudah ya. Bagian ini karena Pak Yaya tadi indikatornya adalah instruksi pembelajaran atau dimensi untuk pengelolaan kinerjanya adalah instruksi pembelajaran, berarti pilih yang ini. Kalau Bapak Ibu ternyata milihnya adalah milih disiplin positif, berarti masukkan yang ini Bapak dan Ibu ya, yang harus disisakan, yang lainnya dihapus. Oke Bapak Ibu, tadi kita sudah memasukkan rencana kinerja yang ini, tersusunnya kurikulum. Nah, coba kalau kita lihat yang poin yang kedua, rencana kinerja kita. Terlaksananya pembelajaran melalui perencanaan dan perangkat penilaian. Ini kalau tidak dimasukkan ke dalam SKP, sayang Bapak Ibu. Ini kan pekerjaan kita, melaksanakan pembelajaran.
Kemudian indikator kinerja ini juga dilihat dari tingkat kehadiran di dalam kelas, gitu ya. Kalaupun nanti diminta evidennya, berarti evidennya ada di agenda kelas atau ada di agenda harian kita, agenda mengajar. Tapi karena di sini targetnya 100%, berarti evidennya apa gitu ya? Berarti evidennya langsung penilaian dari kepala sekolah. Nah, oke Bapak Ibu, tanpa perlu berbasa-basi lagi, kita masukkan yang ini, rencana kinerja ini ke Mang Bagja. Buka Mang Bagjanya, klik tambah Bapak Ibu, Permenpan 6, strateginya terwujudnya, kemudian rencana kinerja atasannya kita cari di sini, SKP kepala sekolah. Yang ini kita kopikan, kemudian kita pastekan di sini. Kemudian rencana kinerjanya adalah rencana kinerja kita, berarti buka SKP kita, SKP guru. Nah, buka ini, terlaksananya pembelajaran, masukkan ke sini aspeknya kualitas, indikatornya kita ambil di SKP guru, kopikan, paste di sini, targetnya 100, satuannya persen, centang, simpan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga. Tadi kinerja di nomor 1 sudah kita ambil yang ini Bapak Ibu, meningkatkan praktik. Kemudian kinerja yang kedua tentang KOSP kita ambil dua-duanya. Yang ketiga, meningkatkan kinerja satuan pendidikan dan atau peningkatan karir guru melalui pengembangan kompetensi. Nah, inilah yang harus kita sesuaikan dengan pengelolaan kinerja. Di mana posisinya? Nah, kita hapus dulu ya. Nah, ada di pengelolaan kinerja. Nah, pengelolaan kinerja, coba kita perhatikan Bapak dan Ibu, klik pengembangan kompetensi. Rencana hasil kerja yang dipilih oleh Pak Yaya itu ada 5. Nah, bacanya dari kata setelah sebagai Bapak dan Ibu. Peserta pelatihan mandiri, partisipan observasi praktik pembelajaran, narasumber berbagi praktik baik, kemudian peserta berbagi praktik baik, dan peserta coaching atau mentoring pengembangan kompetensi. Berarti kita tambahkan 5 rencana ini ke dalam Mang Bagja, ke dalam SKP Mang Bagja. Caranya pertama-tama karena penggerak komunitas ini tidak dipilih, kita hapus dulu. Nah, sekarang kita masukkan pengembangan kompetensinya. Di bagian pengembangan kompetensi, caranya Bapak Ibu klik tambah Permenpan 6, sasaran strategis terwujudnya mutu pembelajaran, rencana kinerja atasan. Nah, Bapak Ibu tinggal ketik di sini pengembangan kompetensi. Nah, ini terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru, klik rencana kinerjanya, yaitu rencana kinerjanya adalah peserta pelatihan mandiri. Nah, cari di sini di SKP peserta pelatihan mandiri. Peserta pelatihan mandiri itu ada di poin ke-35. Dikopikan, paste di sini. Aspeknya adalah kuantitas. Indikatornya adalah ini. Bagian ini ya, lihat kolom ini. Copy, paste di sini. Target ya, targetnya di sini di Bang Bagja 8 poin. Berarti targetnya hanya 1. Tinggal kita tulis 1 targetnya. Satuannya apa? Buka lagi di Mang Bagja. Maaf, di matriks. Targetnya sertifikat. Nah, ini kemarin belum muncul sertifikat. Sehingga kemarin saya menyarankan untuk pilih laporan. Karena sertifikat sudah muncul, kita ganti dengan sertifikat. Ketik centang, simpan. Itu Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan yang kedua. Di pengolahan kinerja yang kedua, Pak Yaya itu RHK-nya itu adalah partisipan observasi praktik pembelajaran. Oke, klik tambah Permenpan 6, sasaran terwujudnya kegiatan data kosong, rencana kinerja atasannya sama tadi terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru, rencana kinerjanya apa? Nah, kita cari di sini tadi apa? Partisipan observasi praktik. Partisipan observasi praktik. Ya, kita cari partisipan observasi praktik. Nah, ini ya. Kita copy di sini.
paste di sini, aspeknya kuantitas, indikatornya kita ambil dari sini, dari indikator kinerja, copy, paste di sini, targetnya lihat di pengelolaan kinerja, targetnya cuma satu, targetnya adalah satu, satuannya apa? Buka di matriks, satuannya adalah laporan. Tinggal diketik L di sini, muncul laporan, klik, centang, simpan. Baru dua Bapak Ibu. Yang ketiga, narasumber berbagi praktik baik. Narasumber berbagi praktik baik. Kita cari di sini, tambah Permenpan, sasaran terwujudnya, rencana kinerja terkelolanya, pengembangan kompetensi. Rencana kinerja narasumber tadi ya, narasumber. Narasumber ini di kolom 23. Copy, paste di sini, aspeknya kuantitas, aspek kuantitas ya. Indikatornya adalah jumlah dokumen, tinggal copy, paste di sini, targetnya adalah satu. Nah, kemudian targetnya adalah sertifikat, ketik sertifikat. Sertifikat ada. Oke, simpan. Baru berapa tuh? Baru 3 ya, baru 3. Yang keempat, peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Nah, kita sekali lagi tambah Permenpan 6. Strategi terwujudnya, rencana kinerja atasan terkelolanya. Kemudian rencana kinerja kita, tinggal cari di sini peserta berbagi praktik baik. Peserta berbagi. Nah, ini kolom 36, klik, copy, paste, aspeknya kuantitas, indikatornya adalah jumlah sertifikat. Ya, kita paste di sini, targetnya adalah satu. Targetnya adalah satu, bisa dilihat di sini ya. Targetnya cuma satu. Satuannya adalah sertifikat. Satuannya sertifikat. Ketik share, masuk sertifikat, centang, simpan. Begitu Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Tambah Permenpan 6. Sasarannya terwujudnya, rencana kinerja atasan terkelolanya, kegiatan pengembangan, rencana kinerja, berarti tinggal yang terakhir. Yang terakhir adalah peserta coaching atau mentoring. Peserta coaching atau mentoring. Peserta coaching atau mentoring pengembangan, ini kita copy di sini. Paste di sini. Aspeknya adalah kuantitas, indikatornya di sini. Indikatornya di sini. Pastekan di sini. Targetnya 1. Kemudian mana Pak? Peserta coaching ya. Sertifikat. Satuannya sertifikat. Sertifikat. Centang, simpan. Ya, sudah selesai. Tinggal kita masuk ke SKP Triwulan. Buka Triwulan 1. Bapak Ibu, kalau Triwulan 1-nya sudah dilaporkan, tidak akan bisa dihapus ya, karena ini tidak lapor nih semester di Triwulan 1. Nah, kemudian di sini ada pilihan tambah ya, berarti tidak apa-apa, kita hapus saja dulu yang sudah lama ini, yang pertama ya, sebelum kita diwajibkan SKP-nya harus sesuai dengan PMM ya. Ini perencanaan yang sudah pernah dituliskan atau dipilih oleh Pak Yaya. Kita hapus saja di sini. Juga kita hapus. Oke, tinggal tersisa mungkin 10 ya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu tadi masih ingat kan Pak Yaya itu memilih instruksi pembelajaran. Berarti selain instruksi pembelajaran kita hapus saja. Berarti yang dipilih hanya yang ini saja ya, yang dipertahankan. Sedangkan yang lainnya silahkan dihapus. Berarti ini hapus suasana kelas, kita hapus. Disiplin positif kita hapus karena bukan ini yang jadi fokusnya Pak Yaya. Ekspektasi pada peserta didik juga kita hapus. Kemudian perhatian dan kepilihan juga kita hapus. Yang ini umpan balik konstruksi juga kita hapus. Konstruktif
Gitu ya. Instruksi yang adaptif juga kita hapus. Ini instruksi pembelajaran, karena Pak Yaya fokusnya ke sini tidak kita hapus ya. Yang ini juga kita hapus nih, yang kognitif, aktivasi kognitif kita hapus. Yang tersusunnya KWSP jangan dihapus ya Bapak Ibu. Yang ketiga ini boleh kita hapus, kalau bisa dihapus kita hapus. Tinggal tersisa dua Bapak Ibu. Kita masukkan yang pertama. Nah, kita masukkan yang ini, yang terlaksananya pembelajaran. Ini kita masukkan Bapak Ibu. Caranya tinggal kita pilih tadi yang terlaksananya pembelajaran melalui perencanaan KWSP. Perencanaan kinerja bulannya kita pastekan. Indikatornya sama saja, kita pilih yang ini Bapak Ibu. Harusnya berbeda tapi supaya mudah lah ya. Maaf, ini kualitas, targetnya 100, satuannya persen. Satuannya persen, kita centang, simpan. Gitu ya. Jadi gini kalau kita buat skema ya Bapak Ibu ya. Kalau kita buat skema, jadi ini kan ada TW1, TW1, TW2, TW2, TW3, dan 4. Nah, tadi perencanaan kinerjanya kan ada beberapa ya. Perencanaan kinerjanya ada apa ya, itu kalau tidak salah 1, 2, 3. Kayaknya tadi pilihannya itu adalah ya kemudian yang kedua ini, yang ketiga apa ya itu tentang apa kan? Tentang pelatihan peserta pelatihan mandiri. Kemudian apa lagi, partisipan. Oke, partisipan. Kemudian ini ada sumber berbagi praktik baik. Salah pencet. Kemudian peserta berbagi praktik baik di Kombel. Maaf, salah pencet. Terakhir adalah peserta coaching ya, peserta coaching yang terakhir ya. Oke, kita masukkan ke sini. Ini saya sengaja ya nggak nyiapin apa-apa Bapak Ibu supaya lebih relate gitu ya dengan apa yang akan Bapak Ibu lakukan gitu. Jadi kita akan ukur berapa lama sih waktu yang kita butuhkan untuk mengerjakan SKP ini. Nah, oke. 1, 2, 3 berarti Pak Yaya bikin berapa ini ya? 8, ada 8 ya. Orang rapihkan Bapak Ibu, orang rapihkan. Ini juga kita rapihkan semua. Oke, saya jelasin dulu ya Bapak Ibu ya. Untuk bagian pertama, meningkatkan praktik aktivasi kognitif yang berfokus pada instruksi pembelajaran, berarti ini adanya di observasi. Observasi sudah dilaksanakan di TW1, kemudian kemungkinan akan dilaksanakan lagi di TW2 Bapak Ibu. Kita masukkan lagi ini, jadi 2 kali. Nah, jadi di pengelolaan kinerja nanti di semester 2 Bapak Ibu tetap pilih instruksi pembelajaran saja ya. Nah, artinya nanti kita ubah di sini Bapak Ibu. Kita ubah di sini di SKP tahunan.
buka lagi SKP tahunan. Ini targetnya kita ganti jadi 200% misalkan ya, tapi sudah sajalah 100% saja supaya nanti begini, target kuantitasnya kan, target kualitasnya kan 100% ditarget, ternyata realisasinya adalah 200% karena kita 2 kali melaksanakan, sehingga harapan kita pekerjaan kita itu melebihi dari target Bapak Ibu begitu. Kemudian tersusunnya kurikulum, nah ini dimasukkan di sini saja di TW2 dan TW3 tuh. Oh maaf, TW4 mungkin ya, TW4. Kalau ini jangan di TW1 kan menyusun KOSP. Maaf, 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 maaf. Ulangi lagi. Menyusun kurikulum KOSP itu kan untuk 1 tahun ya, berarti di TW2 dan TW3. Ceritanya gitu, TW2 kita sudah mulai membantu atau berkontribusi menyusun KOSP. Nanti misalkan bulan Juni, dilanjut bulan Juli gitu. Ada kontribusi kita begitunya. Kemudian ini terlaksananya pembelajaran. Ini mau di setiap ini juga boleh. Kalau menurut saya boleh lah. Karena kita lihat ya, untuk yang ini yang tersusun, nah terlaksananya pembelajaran melalui perencanaan dan perangkat penilaian asesmen yang mengacu pada kurikulum operasional satuan pendidikan, tingkat kehadiran di dalam kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan mengacu pada KOSP. Nah ini kan dilaksanakan, kita laksanakan tiap tiap hari ya, jadi kita laporkan ke atasan kita atau atasan kita akan menilai kita itu setiap triwulan, karena kita laksanakan terus ya Bapak Ibu. Menurut saya isi sajalah di setiap TW. Kemudian pelatihan mandiri kebetulan di sini Pak Yaya belum mengupload ya, belum mengupload. Berarti artinya ini tidak ada di TW1. Nah, kita rencanakan saja di TW2 sekali, di TW3 sekali gitu ya. Kalau ini mau kondisional terserah Bapak Ibu ya mau seperti apa penempatannya. Kemudian partisipan observasi praktik pembelajaran. Di TW1 Pak Yaya belum melaksanakan, kita rencanakan TW1 dan TW2 saja observasi. Karena di TW1 kita observasinya sama kepala sekolah. Kalau di TW2 kita bisa sesama guru gitu ya, sesama rekan sejawat di TW1 dan TW4. Narasumber berbagi praktik baik. Nah, kita masukkan di TW1 dan TW2 dan TW4 ya. Nanti ini berarti ada hubungannya dengan komunitas. Jadi komunitas harus membuat kegiatan di sini ya. Kemudian peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas ini sudah ada. Ini juga sudah ada. Kita anggap di TW1 sudah dikerjakan tapi belum diuploadkan di PMM. Kemudian TW3, mudah-mudahan di TW3 juga kita bisa melaksanakan Bapak Ibu. Kemudian peserta coaching mentoring ini sudah dilakukan di TW1. Setelah observasi Bapak Ibu, kita masukkan juga di TW3. Itu Bapak Ibu. Inilah yang harus kita inputkan di tiap TW. Baik, kita lanjutkan ke Mang Bagja lagi. Kita buka SKP triwulan. Berarti di SKP triwulan 1 ya, kita buka triwulan 1. Seharusnya di triwulan 1 itu ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 yang dikerjakan oleh Pak Yaya. Berarti karena tersusunnya kurikulum tidak ada, ini kita hapus saja. Gitu. Kemudian yang dikerjakan Pak Yaya di TW1 itu adalah peserta berbagi praktik dan peserta coaching. Ini kita kerjakan. Kita peserta berbagi praktik baik dulu. Peserta berbagi praktik baik ini. Peserta berbagi praktik baik. Peserta berbagi praktik baik. Peserta berbagi praktik baik. Mananya? Peserta berbagi praktik baik. Peserta berbagi praktik baik. Nah ini, copy, paste di sini. Indikatornya ada di sebelahnya. Perspektif mah kosong, tidak bisa kita isi ya. Kemudian ini kuantitas, targetnya adalah 1, satuannya adalah sertifikat. Nah itu diambil dari mana? Ya dari sini atuh ya. Nah ini
Ini rencana kinerja, aspeknya ini, indikatornya, kemudian target. Setelah kita isi, kita simpan. Oke, sudah kita simpan. Tadi sekali lagi, Pak Jai itu ada 4 target. Di sini ya kita jumlah. Mau dijumlahkan boleh. Udahlah, gak usah pakai rumus lah, biar gak lama. Oke, terakhir peserta coaching Bapak Ibu. Peserta coaching kita masukkan, peserta coaching. Peserta coaching. Peserta coaching, rencana triwulannya, kita cari peserta coaching. Peserta coaching. Ini berarti kita copy di sini, kopikan, kemudian indikatornya kita ambil yang pinggirnya. Nah, gitu, perspektifnya kosong, aspeknya kuantitas, targetnya 1, buktinya masih ingat? Nah, atau satuannya adalah sertifikat. Oke, kita masukkan centang simpan. Baik, TW1 sudah selesai. Kita masuk ke TW2 Bapak Ibu. Intip lagi TW2 ada berapa rencana? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 Bapak Ibu. Baik, berarti tersusunnya kurikulum operasional itu masih ada. Nah, ini kita hapus dulu semua. Hapus. Ini juga kita hapus. Ini semuanya harus dihapus ya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang ini juga kita hapus nih. Jadi sisakan yang tersusunnya kurikulum. Sisakan tersusunnya kurikulum. Hapus deui. Hapus deui. Terus semuanya dihapus. Nah, dari yang diinjekkan oleh siapa BKPSDM yang tersisa hanya satu, yaitu tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan. Kemudian yang kedua, kita masukkan terlaksananya pembelajaran. Terlaksananya pembelajaran melalui perencanaan dan bla 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 KOSP. Ada di sebelah sini, di kolom 20 Bapak Ibu, di copy dulu. Nah, klik tambah Permenpan 6. Rencananya adalah terlaksananya pembelajaran. Rencana kita juga sama, terlaksananya pembelajaran. Indikatornya kita ambil dari sini. Targetnya adalah kuantitas atau kualitas, kemudian 100% ya. Aspeknya kuantitas kualitas, targetnya 100%. Indikatornya simpan jadinya, aspeknya kuantitas atau kualitas boleh. Tadi kalau tidak salah ini kualitas ya, di SKP tahunannya berarti samakan saja. Targetnya 100, satuannya adalah persen. Dicentang, simpan. Oke, baik, kita intip lagi. Rencana di TW2 itu ada peserta pelatihan mandiri. Klik tambah Permenpan 6, pilih peserta pelatihan mandiri. Cari di matriks biar kerja kita lebih cepat. Peserta pelatihan mandiri ini di kolom 35, kopikan di sini, simpan di kinerja triwulan, indikator triwulannya kita ambil juga dari sini biar praktis. Kemudian di paste di sini, aspeknya kuantitas, targetnya 1, sertifikat. Selanjutnya kita masuk ke TW4. Masuk ke TW4. Bukan TW4, rencana kerja 4. Berarti partisipan observasi praktik. Partisipan observasi praktik. Ini ya. Klik rencana kinerjanya, kita cari partisipan peserta berbagai. Nah, bukan itu. Partisipan observasi praktik pembelajaran. Copy. Di sini indikatornya kita ambil juga. Harusnya ini ada yang beda ya untuk triwulan. Tapi ini sajalah. Yang penting orang ngerjakan dan melaksanakan dengan benar. Kemudian ini buktinya adalah laporan.
targetnya 1, satuannya laporan, centang, simpan. Sudah 4, kita cari yang kelima. Yang kelima adalah narasumber. Narasumber. Tambah Permenpan 6. Narasumber. Kita cari narasumber di sini. Narasumber berbagi praktik baik. Copy. Paste. Indikator. Klik copy. Buka. Paste. Aspek, kuantitas, target. Targetnya apa? Sertifikat. Targetnya 1 sertifikat. Untuk target ini tergantung Bapak Ibu ya. Bapak Ibu targetnya berapa ya? Dan lihat di RHK atau di kinerja ya Bapak Ibu. Di pengelolaan kinerjanya. Oke, simpan. 35 menit. Oke. Kita masuk ke TW3. Intip lagi TW3. Di sini TW3 1 2 3 4 5 dan 6. Ada 6 rencana. 6 rencana itu berarti yang diinjekan itu cuma 2 ya, diinjekan cuma 2. Yang diinjekan sama BKPSDM, yang ini mah tidak, tadi kita isi manual. Jadi di TW3 ada 2 yang kita sisakan, yaitu meningkatkan praktik, kata kuncinya instruksi pembelajaran. Kemudian yang kedua kata kuncinya adalah tersusunnya. Oke, kita hapus dulu semua. Dihapus. Oke, dihapus. Sisakan nanti instruksi pembelajaran. Terus. Seueur motor ngalangkung. Nah, sisakan instruksi pembelajaran sama tersusunnya. Ini juga dihapus. Baik, Bapak Ibu. Tersusunnya sudah ada, meningkatnya sudah ada. Kemudian tinggal kita masukkan terlaksananya. Tambah Permenpan 6, pilih rencana kinerja. Terlaksananya pembelajaran, rencana kinerja triwulan kita ambil dari sini. Kemudian kita copy, kita paste di sini, kita buka lagi matriksnya, kita copy, kita paste di sini. Kemudian aspeknya adalah kualitas, targetnya 100, satuannya persen. Centang, simpan. Oke, yang keempat, intip deui dina rencana 1 2 3. Yang keempat adalah peserta pelatihan mandiri. Peserta pelatihan mandiri, rencana kinerja triwulan tinggal cari, ingat kolom 35 ini ya. Kolom 35 di copy, kemudian di paste di sini. Indikatornya juga, indikator simpan di dia. Aspeknya adalah kuantitas, targetnya adalah 1 sertifikat. Kemudian centang, simpan. Udah 4. 1 2 3 4, kantun 2 deui, peserta berbagi praktik baik. Permenpan, peserta berbagi praktik baik. Rencana triwulana, peserta berbagi praktik baik. Ayana di ini tinggal copy, buka, paste di sini, kemudian buka. Nanti targetnya adalah sertifikat 1. Aspeknya kuantitas, target 1 sertifikat. Oke. Ya, kita lanjutkan. Sebentar, tadi ada iklan dulu. Kita lanjut yang keenam. Yang keenam tadi ini sekali lagi ya, ini TW-nya untuk Pak Yaya saja ya. Bapak Ibu tinggal sesuaikan ya. Ini peserta coaching, berarti yang kalian peserta coaching. Kita cari peserta coaching di mana? Peserta coaching ada di sini, di copy, di paste di sini, dibuka deui. Iya. Aspeknya adalah kuantitas, targetnya 1. Buktinya adalah
dividennya adalah sertifikat, tinggal kita pilih sertifikat, centang simpan. Kita masuk ke TW4. TW4 itu, nah ini tidak ada yang diinjek ya, diinjek semuanya dihapus, berarti kita hapus semua. Ya, hapus. Ini tidak bisa pakai CTRLA, CTRLD ya, nggak bisa. Harus satu-satu. Sebenarnya Bapak Ibu ya, SKP ini teh sebenarnya mudah. Nah, tinggal kita memahami tugas kita sebagai guru, pahami juga apa itu PMM-nya. Tapi sekali lagi, karena apa yang kita pahami belum tentu sejalan dengan apa yang ada di aplikasi. Gitu. Jadi kita ikuti dulu saja, ikuti dulu dari aplikasi ini maunya seperti apa ya kita ikuti gitu ya, daripada kita kekeh gitu ya. Kekeh kahoyong kurang siga kumaha tapi tidak sesuai. Ya, orang cilaka gitu baik. Oke, triwulan 4 kita intip lagi. Payaya itu triwulan 4 merencanakan 3. Terlaksananya pembelajaran melalui perencanaan. Oke, terlaksananya pembelajaran. Permenpan 6. Terlaksananya pembelajaran. Klik rencana triwulannya. Ada di sini di atas. Copy, buka, paste. Indikator, buka, copy, paste di sini. Aspeknya adalah kualitas, targetnya 100%. Centang simpan. Buka lagi Bapak Ibu, Permenpan 6 2022 kita lihat rencananya adalah partisipan observasi praktik pembelajaran. Partisipan kita cari lagi di matrik partisipan. Harusnya tadi cirian ya. Partisipan praktik baik. Observasi sorry. Ini copy paste di dia, indikator nanu ieu, kemudian indikator aspeknya kuantitas, targetnya adalah satu laporan centang simpan. Klik deui Permenpan 6 anu terakhir teh payaya teh mencantumkan tentang narasumber. Sip. Kemudian kita cari juga narsum di sini, narsum diklik. Oke, paste di sini, indikatornya juga di copy, di paste di sini. Aspeknya kuantitas, targetnya 1 sertifikat. Oke, alhamdulillah. Beres tuh Bapak Ibu. TW1, TW2, TW3, TW4, perencanaan juga SKP tahunan sudah. Jadi Bapak Ibu begini ya, dengan cara seperti ini diharapkan karena Bapak Ibu menargetkannya 1, kemudian ternyata realisasinya ada 2, berarti di atas atau lebih banyak dari target, realisasi lebih dari target. Diharapkan itu nanti nilainya bisa dapat di atas ekspektasi. Jadi itu ya Bapak Ibu ya, cara mengerjakan SKP itu sangat mudah Bapak dan Ibu. Tinggal nanti saya akan berbagi praktik lagi mengenai bagaimana yang sudah terlanjur diisi kayak saya yang kemarin di video. Nah, setelah ini saya akan membuat video bagaimana cara mengubah yang sudah ada. Itu saja mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Karena ini tidak ada proses editing sama sekali, jadi saya buka manual begini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Itu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Dan perkenalkan kami dari 31 punya komunitas, yaitu komunitas praktisi Nikreh Ngereye. Pada ayah jami, tak ayah jami, ayah mengabantos, tak ayah mengabantos, ayah terlibat, komunitas akan selalu tetap berjalan. Itu saja Bapak dan Ibu, kalau ada yang perlu ditanyakan silahkan Bapak Ibu boleh menanyakannya langsung di kolom komentar, atau kalau punya nomor WA saya boleh Bapak Ibu WA saya, mau japri atau telepon juga boleh saja. Sekian Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.